Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah sholat Idul Fitri, banyak di lapangan para imam, khotib melakukan amaliyah dalam pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Fitri. Karena itu ada di antara beberapa pengurus masjid yang bertanya terkait dengan amaliyah yang dilakukan pada saat sholat Idul Fitri. Di antaranya takbiran Idul Fitri itu sendiri kapan berakhirnya. Sebab begitu selesai sholat Idul Fitri, ada yang bertakbiran, kemudian baru khotib naik ke atas mimbar. Kalau sholat Idul Adha, ya memang waktunya sampai hari tasyrik. Pokoknya setiap habis sholat, ada takbiran. Yang jadi persoalan sholat Idul Fitri, apakah selesainya takbiran itu dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, dan apakah boleh setelah sholat Idul Fitri sebelum khotib naik ke atas mimbar, apakah boleh kita bertakbiran atau seperti apa? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi para pengurus masjidnya, ustadz-ustadz yang ada di masyarakat kita. Baik, kita akan jelaskan. Ini ada kitab Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Ya. Karangan Zain ibnu Ibrahim ibnu Zaid ibnu Said. Ya. Di halaman 346. Aqsamut takbir, pembagian takbir. Yang qasimu ila qismaini mursalin wa muqayyadin. Nah, jadi takbir itu ada dua macam. Pertama takbir mursal, yang kedua adalah takbir muqayyad. Apa itu takbir mursal? Nah, di sini dijelaskan huwal mutlaqu anit taqyidi bis sholawati fayukabbiru fi kulli waqtin. Wa yakunu fil fitri wal adha. Bahwa namanya takbir mursal itu adalah takbir mutlak. Ya, mutlak itu dia pokoknya takbir saja, sama dengan sholat sunat mutlak gitu kan, takbir saja. Dia tidak mengikuti, tidak ada ikatan dengan sholat apa. Ya. Fayukabbiru fi kulli waqtin. Dia bertakbir kapan saja boleh. Ya kan? Sambil berjalan, sambil duduk, sambil kita bercengkrama, boleh takbir saja. Wa yakunu fil fitri, dan itu takbir boleh pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kapan waktunya takbiran itu? Waktuhu min ghurubis syamsi lailatil idi ilal ihrami bis sholati. Jadi mulainya takbiran itu mulai dari terbenamnya matahari Lailatul Id pada malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ila ihramil bis sholati, sampai takbiratul ihram salat Idul Fitri. Nah, itu. Takbiratul ihram salat Idul Fitri. Nah, ini namanya takbir mursal. Ya, takbir mursal. Jadi takbiran Idul Fitri itu termasuk takbir mursal. Ya.
Pokoknya dia mulai dari rumah berjalan di mobil takbiran saja. Nah, waktunya sampai waktu berakhirnya itu adalah sampai sholat Idul Fitri. Ini menurut kitab ini. Ya, sampai sholat Idul Fitri. Berarti setelah selesai sholat tidak ada lagi takbir. Kemudian ada lagi yang kedua, takbir muqayyad. Ay ba'da sholawati sawa'un akanat fardhan au naflan. Adaan am qadaan walau janazata wa yakunu fil adha faqat. Nah, jadi takbir muqayyad ini, kalau tadi takbir mursal terus pada sholat Idul Fitri, kemudian takbir muqayyad yaitu setelah selesai sholat, sawa'un akanat fardhon am naflan, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, yang tunai maupun yang qadha, maupun setelah sholat jenazah, wa yakunu fil adha faqat, dan ini takbiran ada pada sholat, ada pada hari raya Idul Adha. Nah, jadi takbir muqayyad itu pada sholat Idul Adha. Kenapa? Karena dia setiap habis sholat pada hari-hari tasyrik, ya, 10, 11, 12, 13, ya, itu takbiran. Nah, setiap habis sholat. Nah, sementara Idul Fitri tadi menurut dalam kitab ini, setelah selesai sholat Idul Fitri, sebelum khatib naik atas mimbar, itu tidak ada lagi takbir. Ya, tidak ada lagi takbiran. Maksudnya tidak ada takbiran, takbir mursalnya. Nah, sementara khatib berkhutbah, kan di sana juga ada takbir. Nah, itu takbir khatib. Ya. Bukan takbiran yang dimaksudkan seperti lazimnya. Ya. Ini menurut kitab Takriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Sekarang kita melihat Al-Azkar Imam Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi. Faslun. Halaman 155, ya, yang punya kitab Al-Azkar Imam Nawawi, halaman 155. Faslun. Wa yustahabbu takbiru li lailatil aidaini. Disunnahkan, disukai takbir pada malam 2 hari raya. Wa yustahabbu fi Idul Fitri min ghurubis syamsi illa ayyuhramal imamu bi salatil Aid. Disukai, disunnahkan pada Idul Fitri dimulai ghurubus syamsi, dimulai dari tenggelamnya matahari malam Idul Fitri, ila ayyahramal imam bi sholatil Aid, sampai takbiratul ihram salat Idul Fitri. Nah, itu. Ya. Wa yustahabbu dzalik khalfas sholawati wa ghairiha minal ahwal, dan disukai yang demikian itu setelah sholat dan lainnya. Nah, di dalam Al-Azkar Imam Nawawi, setelah sholat Idul Fitri boleh juga. Nah, gitu. Kalau tadi cukup sampai takbir atau sampai sholat saja. Setelah sholat tidak ada lagi takbir lagi. Nah, gitu. Nah, Al-Azkar Imam Nawawi, dia bilang setelah sholat Idul Fitri, kalau mau takbiran 1 kali atau 2 kali sebelum khatib naik ke atas mimbar, dibolehkan. Nah, gitu, dibolehkan. Ini Al-Azkar Imam Nawawi. Kita pindah ke Al-Um. Di Al-Um, ini kitab induk dari mazhab Syafi'i, ya. Kana yaqdu ilal musalla yaumal fitri iza tala asy-syamsu fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla yaumal id
Summa yukabbiru bil musalla hatta idza jalasal imam tarakat takbir. Ya, bilang gitu. Jadi bahwa Ibnu Umar berangkat ke tempat sholat ya, pada hari raya Idul Fitri itu ketika matahari sedang terbit, lalu dia membaca takbir. Summa yukabbiru bil musalla. Kemudian dia berangkat ke tempat sholat, sambil berjalan dia bertakbir hatta idza jalasal imam, hingga hingga dia duduk di tempat sholat tadi, hingga datangnya idza jalasal imam, hingga datangnya imam dan duduknya imam, lalu dia tarokat takbir, dia meninggalkan atau tidak lagi bertakbir. Ini adalah asar ya. Asar itu pendapat dari apa yang dilihat kepada seorang anak Umar bin Khattab atau Ibnu Abdullah ya, Ibnu Umar, anaknya Umar. Jadi anaknya Umar ini melakukan takbiran mulai dari rumahnya, dia takbiran dengan suara yang keras ya, takbiran sampai datang ke masjid atau tempat ibadah itu. Nah, begitu imam datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, selesailah sudah takbiran itu, tidak ada lagi. Ini di dalam kitab ya, kitab Al-Um. Kemudian ini ada lagi di dalam fikih Islam wa adillatuhu. Fikih Islam wa adillatuhu, karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Nah, di dalam fikih ini mayoritas ulama berpendapat takbir boleh dikumandangkan di rumah-rumah, di masjid, di musala, di surau, di tempat-tempat ibadah ya. Nah, kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya? Dia bilang ya, yang jelas mazhab Syafi'i mengatakan hingga takbiratul ihram dalam sholat Idul Fitri. Namun dalam fikih Wahbah Az-Zuhaili ini, menurut pendapat Imam Hambali, bahwa takbiran pada saat sholat Idul Fitri itu mulai dari terbenamnya matahari pada 1 Syawal sampai selesai khutbah. Nah, ini pendapat Imam Hambali ya. Jadi sholat Idul Fitri itu sampai selesai khutbah. Sudah selesai proses sholat, khutbahnya, barulah selesai takbiran. Sudah itu tidak ada lagi. Berarti kalaupun sholat zuhurnya, sholat asarnya tidak ada lagi takbiran. Artinya apa? Bahwa boleh, menurut Hambali, boleh setelah sholat Idul Fitri takbiran apa sekali apa 2 kali ya, sebelum khotib naik mimbar. Nah, itu boleh, tidak ada larangan. Nah, tapi mayoritas ulama dari pendapat-pendapat yang ada ini, bahwa batas akhirnya adalah sholat Idul Fitri itu. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, pendapat Hambali yang mengatakan bahwa boleh setelah sholat Idul Fitri, sebelum khatib naik ke atas mimbar, boleh kita takbiran sambil kita mempersiapkan khatib naik ke atas mimbar. Wallahu alam, demikian. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.